Halo semuanya, apa kabar kalian? Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih dampak korupsi terhadap perekonomian suatu negara. Oke, tentu kita sering mendengar berita mengenai korupsi di negeri kita tercinta ini. Seperti kasus yang viral belum lama ini, yaitu kasus korupsi pengadaan barang bansos COVID-19 yang dilakukan oleh Bupati Bandung Barat, A.A. Umbara. Dan dalam kasus-kasus korupsi yang banyak kita dengar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi korupsi itu sendiri. Korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dikatakan korupsi bila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan unsur terakhir, merugikan keuangan negara atau perekonomian di suatu negara. Dan juga suatu perbuatan dikatakan korupsi diantaranya bila memberi atau menerima hadiah, janji, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan, dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Transparency International Indonesia atau TII mencatat bahwa uang rakyat dalam praktek APBN sekitar 30-40% dari uang tersebut habis akibat korupsi. Korupsi paling banyak terjadi sebesar 70%, yaitu pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Dan tahu nggak sih apa dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia? Sekarang kita akan membahasnya. Dampak pertama ialah penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun, seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang lebih baik. Dan dampak yang kedua ialah menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, ledakan tabung gas, bahan bakar yang merusak kendaraan masyarakat, angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah yang ambruk adalah merupakan kenyataan dari rendahnya kualitas barang dan jasa akibat dari korupsi. Dan dampak yang selanjutnya ialah menurunnya pendapatan dari sektor pajak. APBN sekitar 70%-nya dibiayai oleh pajak. Dan pajak penghasilan juga pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri mereka sendiri. Dan dampak yang selanjutnya ialah meningkatnya hutang negara. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri yang semakin besar dan tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah mempunyai hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi, justru hutang itu akan semakin bertambah. Korupsi menjadi salah satu penyebab dari tingginya hutang luar negeri Indonesia. Hutang luar negeri membengkak karena dijadikan salah satu penutup defisit di saat pengeluaran negara membengkak diakibatkan oleh korupsi. Dan dampak yang selanjutnya ialah menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian akan membuat biaya transaksi semakin membesar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan ketidakefisien dalam perekonomian seperti penggunaan sumber daya untuk penciptaan, pemeliharaan, perubahan, dan lain sebagainya. Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksinya rendah. Namun jika sebaliknya, maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. Sudah bukan
lagi bahwa di Indonesia biasa melakukan pungli dalam pembuatan berbagai dokumen seperti akte kelahiran, surat izin mengemudi, dan lain-lain. Dan tentunya ini menyebabkan besarnya biaya transaksi dan sistem kelembagaan yang menjadi buruk. Dan dampak yang selanjutnya ialah ketimpangan pendapatan. Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahannya sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya tindakan korupsi ini, ketimpangan pendapatan akan terjadi di antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi. Beberapa negara masih selalu berupaya untuk mengurangi tindakan korupsi guna untuk mencegah ketimpangan pendapatan karena para koruptor mengeruk uang publik untuk kepentingan mereka pribadi. Dampak yang selanjutnya ialah meningkatkan kemiskinan. Badan Pusat Statistik membagi kemiskinan menjadi 4 kategori, yaitu pertama ialah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut artinya seseorang yang memiliki kondisi di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak. Selanjutnya ialah kemiskinan relatif. Artinya, kemiskinan ini disebabkan karena adanya pengaruh kebijakan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pandangan subjektif masyarakat. Selanjutnya ialah kemiskinan kultural. Artinya, kemiskinan ini ialah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor budaya yang membuat seseorang terbelenggu di dalam kondisi kemiskinan. Kemiskinan struktural artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil sehingga terjebak dalam kemiskinan. Transparansi Internasional Indonesia atau TI mencatat kalau uang rakyat dalam praktik anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga anggaran pendapatan belanja dan daerah APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi dan korupsi terjadi 70% pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupannya. Mulai dari dampak terhadap ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik, dan demokrasi. Juga berdampak kepada penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga terhadap lingkungan hidup. Dan berikut merupakan kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang pertama ialah kasus korupsi yang dilakukan oleh PT TPPI. Kasus penjualan kekuasaan PT Trans-Pacific Petrochemical International atau disingkat TPPI menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia. Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga mencapai 2,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Mantan Kepala BP Migas dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas divonis 12 tahun penjara. Sementara itu, mantan Presiden Direktur PT TPPI divonis 16 tahun penjara. Kasus korupsi terbesar selanjutnya adalah kasus korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau disebut ASAB. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga mencapai 22,7 triliun rupiah. Korupsi yang terjadi berupa pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana yang dilakukan jajaran manajemen PT ASAB dengan pihak swasta.
Perbuatan itu dinyatakan telah memperkaya pihak-pihak yang terlibat hingga triliunan rupiah. Dalam kasus ini, terdapat 7 orang yang telah dinyatakan bersalah dan menerima vonis awal di tahun 2022. Ketujuh orang itu yakni Adam Rashman Damiri atau Diru Asabri 2011 hingga 2016, Sony Wijaja Dirut Asabri 2016 sampai 2020, Bachiar Effendi Direktur Investasi dan Keuangan Asabri tahun 2008 sampai 2014, Hari Setianto atau Direktur Asabri 2013-2014 dan sampai 2015 hingga 2019, Heru Hidayat Direktur PT Trada Alam Mineral dan Direktur PT Maxima Integra, Lukman Purnomo Sidi, Direktur Utama PT Prima Jaringan, serta Jimmy Sutopo, Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. Mereka divonis hingga 10 dan sampai 20 tahun penjara dan denda hingga 800 juta rupiah. 7 orang ini juga dikenakan uang pengganti hingga mencapai 17,9 miliar rupiah. Sementara seorang lagi yang merupakan Direktur PT Hanso International, Beni Joko Saputro, masih menunggu vonis di pengadilan. Kasus selanjutnya adalah kasus korupsi yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero yang merugikan negara sebanyak 16,8 triliun rupiah. Kasus ini terkuak setelah Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi yang merupakan kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Dalam kasus ini, terdapat 6 orang yang telah dinyatakan bersalah dan divonis seumur hidup pada ke-6 orang tersebut ialah Hadi Prasetyo sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim sebagai mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahirwan sebagai mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto sebagai Direktur PT Maxima Integra, Beni Joko Saputro sebagai Direktur Utama PT Hanson International, dan Heru Hidayat sebagai Direktur PT Trada Alam Mineral dan Direktur PT Maxima Integra. Itulah yang menjadi pembahasan kita di saat ini, yaitu dampak korupsi terhadap perekonomian di Indonesia dan juga beberapa contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Terima kasih.